Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya ya. Setelah di minggu kemarin habis liburan, gimana liburannya minggu kemarin? Tidak seru. Oh ya, ya karena liburan di rumah karena Covid ya. Ya sekarang apa ini masuk semua? Masuk. Enggak, kurang. Saya absen ya. Iki, Ahmad, Hadir. Hafid, Hadir. Rama. Loh, Rama mana Rama? Pulang. Pulang. Oh, bolos berarti dia ya. Ya. Oh iya, bolos berarti dia ya. Nanti akan saya tulis alfa. Setelah minggu kemarin liburan, kita akan masuk ke ya minggu pertama setelah masa liburan ya, walaupun liburannya juga di rumah karena masa pandemi ya. Sekarang kalian sudah naik kelas ya, sudah jelas naik kelas semua. Kalau nggak naik yang ada di sini sudah jelas naik kelas 8. Sekarang materi pertama yang akan kita bawakan ini adalah materi teks berita ya. Ada yang tahu teks berita? Masa nggak pernah lihat berita? Pernah ya? Ya, teks berita ya sama kayak yang dilihat di televisi ya, begitu itu ya, namanya teks berita ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teks berita. Hari ini cukup, di pertemuan kali ini cukup kalian menerima penjelasan dari saya aja, nggak perlu tugas-tugas atau presentasi. Tugas-tugas atau presentasi kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ini baru pertemuan pertama ya, anggap aja sebagai stimulus untuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kelihatan semua kan ya? Kelihatan jelas ya? Kiki, Mamat, habis? Kelihatan jelas ya? Dan saya lanjutkan. Duh, kok gelap? Berita, apa itu berita? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu saya belikan es, oh enggak, salah. Yang tahu saya kasih tambah nilai, ayo. Ada yang tahu? Ya udah, enggak ada. Teks berita. Teks berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Jadi berita ini adalah informasi yang biasanya kalian lihat itu semua melalui televisi, melalui koran, melalui HP. Sekarang melalui HP, dalam game pun juga ada ya yang namanya berita mengenai suatu peristiwa atau sesuatu yang sedang terjadi. Misal sekarang yang banyak itu tentang apa? Ayo, kira-kira berita yang banyak tentang apa? Tentang virus yang namanya COVID-19 ya. Itu termasuk berita yang saat ini di mana-mana ada banyak sekali. Ya, teks berita ini merupakan teks yang berisi ya sama peristiwa atau suatu kejadian yang dipublikasikannya itu dari melewati sebuah media, entah itu media cetak ataupun media televisi maupun dari media internet melalui HP yang kalian pegang masing-masing. Semuanya ada beritanya. Isi teks berita. Yang pertama, ini isi dari teks berita itu ada macam-macam ya. Di sini ada tentang politik, ekonomi, hiburan, olahraga, kesehatan, dan juga bencana alam. Isi berita, kalau kalian lihat berita isinya jelas macam-macam. Yang pertama politik gak usah dibahas, masih jauh bagi kalian yang masuk ke politik ya. Yang kedua tentang ekonomi, jelas sekali sekarang kan banyak sekali berita tentang kemerosotan ekonomi karena masa-masa pandemi ya. Itu juga masuk berita. Yang kedua adalah hiburan yang paling banyak itu berita yang paling menarik untuk kalian semua ini biasanya berita tentang game ya, tentang game-game apa yang kalian mainkan gitu ya. Selanjutnya adalah olahraga, berita olahraga seperti sepak bola atau apapun itu yang ada di TV. Berita tentang kesehatan, nah ini yang paling ramai sekarang adalah tentang kesehatan. Bagaimana kita harus mempertahankan kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Dan berikutnya adalah bencana alam. Bencana alam seperti longsor, banjir, hujan badai. Berikutnya adalah unsur-unsur dari teks berita itu sendiri ya. Unsur-unsur teks berita itu biasanya kalau dipelajari dulu 5W1H ya. Apa aja itu, coba sebutkan sih. 5W1H yang pertama 5W apa? What, where, apa tuh? When, who sama how ya, yang 5W1H. Atau kalau itu kan versi bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia ini ada yang namanya adiksi mbah. Sama
Adik Simba ini yakni panjangannya dari apa, di mana ya, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Jadi adik Simba ini kebanyakan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Pertama apa. Kalau kita masukkan ke berita apa itu selalu menjadi konsep. Misalnya ada berita apa itu masuk mana. Apa itu biasanya itu masuk di judulnya beritanya apa. Misal lonjakan jumlah pasien positif COVID, nah itu termasuk apa, berarti masuk di judulnya ya. Yang kedua adalah di mana. Di mana ini adalah lokasi terjadinya berita tersebut. Misalnya ada di kota mana, tanggal berapa, tanggal berapa, bulan berapa, di situ yang namanya di mana. Yang berikutnya kapan. Oh ya, di mana tadi cuma lokasinya ya, maaf saya salah. Yang kapan ini baru tanggal kejadiannya. Misal tanggal 20 bulan 8 gitu ya. Siapa yang terlibat dalam peristiwa. Berarti siapa yang terlibat adalah pelaku maupun siapa yang terkena dari pelaku tersebut. Berikutnya adalah mengapa. Mengapa ini adalah bagaimana, alasan mengapa berita itu bisa terjadi. Misalkan awal mula longsor karena apa, dan bagaimana ini adalah akibat apa yang terjadinya itu. Jadi akibat dari berita itu apa, bagaimananya gitu ya. Ya, ini adalah pengertian dari konsep adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi setiap ada teks berita, jika dianalisis selalu ada yang namanya semua ini, semua unsurnya ini pasti ada. Yang namanya adik Simba, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini ada sebuah contoh berita ya. Ya, setelah tadi saya jelaskan berbagai tentang unsur ya, adik Simba, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Di sini ada sebuah contoh teks berita. Ya, kita akan sama-sama mengupas apa yang ada di balik teks berita ini. Di mana letak apa, di mana, siapa, dan bagaimananya ya. Sebelum kita lanjut ke sana, dibaca dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca ini. Ya, silahkan dibaca dulu. Baik ya, sepertinya sudah 3 menit ya. Maaf saya nggak bawa jam, tapi saya kira-kira sudah 3 menit ya. Jadi semuanya pasti sudah membaca ini kan ya, sudah membaca teks berita ini. Kita lanjut, kita kupas semuanya. Yang pertama adalah unsur apa. Dari berita yang di atas, apa ini adalah biasanya itu apa itu masuk di judul, tapi berhubung nanti saya lupa menentukan judul, jadi saya tulis topik yang ada di sini ya. Apa ini berarti adalah penurunan dan pembakaran balino dan spanduk-spanduk berukuran besar para calon wali kota. Itu apanya? Berarti ini topiknya tentang pembakaran spanduk-spanduk para calon wali kota yang ada di kota Bogor tadi ya. Berikutnya adalah di mana. Di mana tadi saya jelas ya, di mana tadi? Katanya di Bogor, tepatnya di jalan apa ini? Di jalan utama dan perumahan. Selanjutnya adalah kapan. Kapan sudah jelas ya, tadi sudah tertulis di sana. Kapannya adalah Jumat 11 Juli tahun 2018. Ini berita sudah cukup lama ya. Siapa ini adalah siapa yang terlibat di dalam berita tersebut, dan jika dibaca dari keseluruhan, yang terlibat adalah para wali kota Bogor yang dipimpin seseorang yang bernama Syarif Muhammad Nur. Ini adalah semua yang terlibat di dalam unsur siapa. Jadi siapa ini adalah yang terlibat di berita tersebut ya. Berikutnya adalah mengapa. Mengapa ini adalah alasan mengapa spanduk-spanduk tadi bisa dibakar. Jadi alasan terjadinya sesuatu yang ada di berita tersebut, dan alasannya adalah balino dan spanduk mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama lagi. Berarti ini penyebabnya adalah spanduk-spanduknya itu menghalangi jalan, dan di saat pilkada itu masih lama. Jadi masih lama diberlakunya
pilkada, tapi kampanye sudah dimulai sehingga merusak pemandangan dan akhirnya dibakar-bakarlah semua spanduk itu. Ini adalah dari unsur mengapa ya. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, seperti apa peristiwa itu. Ini adalah yang unsur bagaimana. Ya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi adalah para warga secara beriringan memutari kota Bogor dan menurunkan satu persatu banner dan spanduk. Jadi bagaimana peristiwa ini terjadi? Jadi seluruh warga ini berkeliling ke satu kota lalu membakar seluruh aspek-aspek kampanyenya. Itu adalah mengapa. Dari sini sudah mengerti, sudah ada gambaran tentang apa itu adik Simba, apa, di mana, mengapa, siapa dan bagaimana. Ngerti ya? Gak ada yang tanyakan? Ya, gak ada ya. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi nggak usah yang berat-berat dulu ya. Karena sudah mengerti semua. Terakhir, ini adalah tugas untuk pertemuan berikutnya. Ini untuk melancarkan apa yang kita peroleh di pertemuan ini saja. Untuk di pertemuan berikutnya kalian harus maju satu persatu untuk mempresentasikan tugas-tugas kalian ya. Tugasnya ini yang pertama itu cari sebuah berita, dari satu berita saja. Apapun itu, entah tentang yang sekarang, entah tentang COVID atau apapun yang sekarang, yang penting dari satu teks berita. Tentukan unsur-unsur tadi, masih ingat semua ya, tentang apa, di mana, mengapa, siapa dan bagaimana, tentang adik Simba ya. Tentukan unsur-unsurnya. Lalu jangan lupa tuliskan dari mana kalian mendapat datanya, entah itu dari internet ataupun dari koran, tulis. Dan yang kedua, simpulkan apa saja setelah itu, apa yang kalian peroleh, lalu beri tanggapan tentang berita tersebut ya. Ini dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, mengerti? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan akan saya ulas kembali. Tadi kita di sini cuma membahas tentang unsur-unsur teks berita saja. Karena ini baru pertemuan pertama, saya tidak akan muluk-muluk. Hari ini cuma membahas tentang unsur, yaitu tentang apa, di mana, siapa, mengapa dan bagaimana. Berhubung sudah semua, tugas juga sudah saya berikan untuk pertemuan minggu depan dan untuk pertemuan berikutnya ya. Dan karena sudah mengerti dan waktu juga sudah habis, saya akhiri untuk pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.